Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Egi Permana dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aktivitas air dan tekanan osmotik. Osmosis merupakan perpindahan ion atau molekul dari larutan hipotensis, konsentrasi pelarut tinggi, konsentrasi zat pelarut rendah, ke hipertonis, konsentrasi pelarut rendah, konsentrasi zat terlarut tinggi. Pada dasarnya, osmosis termasuk peristiwa difusi yang melewati membran semi permeabel. Suatu larutan memiliki tekanan osmotik tertentu yang dapat diukur menggunakan osmoter. Osmosis merupakan fenomena penting dalam sistem biologis, karena kebanyakan membran biologis bersifat semi permeabel. Membran semi permeabel adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Secara umum, membran tersebut permeabel terhadap air dan zat-zat kecil tidak bermuatan. Baik, langsung saja. Mungkin tidak akan berlama-lama. Mari kita simak video berikut yang akan menjelaskan bagaimana aktivitas air dan tekanan osmotik bekerja. Prinsipnya adalah proses perpindahan molekul pelarut air dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut yang lebih rendah melalui diferensiable. Contohnya, peristiwa osmosis adalah kentang yang dimasukkan ke dalam air garam. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tetapi dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan dari bagian dengan konsentrasi pekat yang lebih encer. Selanjutnya, tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh tekanan osmotik. Manfaat praktikum ini adalah dapat memahami proses terjadinya peristiwa osmosis, perpindahan molekul dari larutan konsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William. Saya Nicholas. Saya Riko. Saya Ali Mustafikin. Kami dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri Keputih Jakarta. Kami di sini berempat akan melakukan percobaan tentang pengaruh tekanan osmosis pada mentimun. Adapun alat-alatnya adalah di sini kita memerlukan 3 buah mentimun, 3 buah wadah yang masing-masing diisi air sebanyak 200 ml. Nanti masing-masing gelas diisi 200 ml. Nah, gelasnya itu kita beri pembeda. Gelas pertama itu hanya air putih biasa sebanyak 200 ml. Yang kedua air putih sebanyak 200 ml yang dicampur dengan 3 sendok NaCl, dan gelas ketiga air 200 ml yang dicampur dengan 5 sendok NaCl. Mobile Legends Gaming update. Oke, jadi langkah-langkahnya adalah larutan NaCl 5 sendok kita akan masukkan mentimunnya. Lalu begitu pula dengan larutan NaCl yang 3 sendok dan juga pada air bersihnya. Lalu kita akan tunggu selama 3 hari dan lihat perkembangannya per harinya. Adalah hasil percobaan tekanan osmosis terhadap mentimun di gelas pertama, yaitu yang berisi air biasa.
mentimunnya masih bertekstur keras. Lalu kemudian pada gelas yang berisi air dengan campuran NaCl 3 sendok makan, mentimunnya sudah terlihat agak lembek. Lalu pada gelas terakhir, gelas yang berisi air dengan campuran 5 sendok makan NaCl. Tekstur mentimun juga sudah sangat lembek. Percobaan hari kedua dengan gelas pertama berisi air. Teksturnya masih keras seperti awal. Lalu di gelas kedua berisi larutan NaCl 3 sendok makan. Mentimun sudah sedikit mengkerut dan juga tekstur sudah sangat lembek. Lalu di gelas ketiga dengan larutan NaCl 5 sendok makan, mentimun juga sudah mengkerut dan tekstur sudah sangat lembek. Berikut adalah hasil percobaan hari ketiga pengaruh tekanan osmosis terhadap mentimun. Di gelas pertama yang berisi air, mentimun terlihat berlendir dan tetapi teksturnya masih sangat keras. Lalu di gelas kedua yang berisi larutan NaCl 3 sendok makan, terlihat bagian bawah mentimun yang terendam oleh air dengan campuran NaCl 3 sendok makan mengkerut dan juga bertekstur lembek. Lalu di gelas ketiga dengan larutan NaCl 5 sendok makan, terlihat juga bagian bawah mentimun yang terendam larutan NaCl 5 sendok makan mengkerut dan juga bertekstur sangat lembek. Oke, sudah kita simak video yang berikut tadi. Dari video tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa osmosis merupakan bergeraknya air dari larutan yang berkonsentrasi lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Dalam praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa timun yang dimasukkan ke dalam larutan gula akan bertambah panjang dan bertambah berat, dan timun yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penurunan berat dan tidak bertambah panjang. Hal ini dikarenakan air yang berada di dalam bahan memiliki konsentrasi lebih rendah dari konsentrasi larutan di luarnya, sehingga air yang dimasukkan atau direndam dalam larutan gula mengalami penambahan berat dikarenakan konsentrasi larutan dalam timun yang lebih tinggi, sehingga larutan gula bergerak ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah, yaitu timun itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin video ini bisa membantu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.